Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ummahat yang semoga Allah merahmatiku dan merahmati kamu semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang banyak, yang dalam atas segala nikmat yang selalu Allah kucurkan kepada kita. Hari ini Allah mengumpulkan kita di majelis ini dalam rangka untuk beribadah kepadanya, ya, dengan ibadah yang agung, yakni belajar, memahami dan mendalami agamanya. Hari ini kita akan bahas tema, ya, yang dibutuhkan orang tua pada anaknya, ya. Ummahat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Anak, ia adalah makhluk yang Allah ciptakan, ya. Sama seperti kita, ya. Hakikatnya anak adalah titipan Allah kepada para orang tua, ya. Bukan orang tua yang menciptakan anak, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang tua hanya dijadikan sebagai perantara atau media adanya mereka di dunia, ya. Kalau Allah mau, maka terciptalah manusia. Kalau Allah tidak berkehendak, maka itu tidak terjadi, ya. Ada orang mengatakan bahwa kan mesti berpasang-pasangan baru ada seorang anak. Ya, kita katakan ini adalah SOP secara umum, ya. Tetapi ketika Allah mau, seorang yang tidak memiliki pasangan pun dia bisa punya anak, seperti kejadian Maryam. Begitu juga yang Allah ciptakan langsung dengan kedua tangannya, seperti Nabi Adam alaihissalam, yang tentu ia tidak memiliki orang tua, tetapi Adam tercipta sebagai seorang manusia. Jadi intinya terciptanya seorang manusia itu atas dasar kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, baik karena melalui orang tuanya maupun tidak ada orang tuanya. Nah, sekarang kita bicara tentang anak, di mana mungkin kita adalah sebagai orang tuanya, ya. Maka orang tua, ya, kebanyakannya, ya, secara umum itu sangat mencintai dan menyayangi anak-anaknya. Ini adalah sebuah naluri, ya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmat, ya, kasih sayang, di mana rahmat Allah itu diturunkan ke bumi 1%-nya saja, 1%-nya saja, yang 99% di akhirat. Tapi umat bisa membuat analogi, ya. Kita bicara 1% yang rahmat Allah diturunkan di bumi, itulah yang menyebabkan binatang-binatang buas saja tidak memangsa anaknya sendiri, menyayangi dan melindungi, ya. Kita tahu binatang-binatang buas, ya, begitu buasnya dia menerkam mangsa-mangsanya,
tetapi ketika dia melahirkan maka anaknya dirawat dan dilindungi. Bahkan seekor kuda, ya, karena petunjuk Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat Allah yang diturunkan 1% di muka bumi itu, mengangkat kaki belakangnya karena takut menginjak anaknya sendiri. Itu karena kasih sayangnya. Itu seekor kuda, ya, atau binatang buas, apalagi manusia. Oleh karenanya nyaris kita temukan di seluruh penduduk bumi, ya, seorang ibu, ayah itu pasti dia mencintai anaknya, ya, dia menyayangi anaknya. Kalau kita lihat ada orang tua yang begitu menyayangi anaknya, nggak ada yang heran, ya. Tapi kalau ada orang tua yang begitu membenci anaknya atau dia tidak menghendaki anaknya, maka dunia baru heran, ya. Tapi karena hukum asalnya adalah orang tua itu mencintai anak-anaknya. Namun ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak, ya, sejak lahir itu yang pertama dilihat adalah orang tuanya, ya, orang tuanya. Jadi orang yang paling dekat secara umum adalah kedua orang tuanya, dan ini adalah merupakan naluri, ya, baik terjadi pada manusia maupun hewan. Pada dunia hewan sekalipun, kalau dia menetas atau dia lahir, kemudian apa yang ada dilihatnya, apa yang ada di dekatnya, itulah orang tuanya. Oleh karenanya, kalau seseorang ingin bukti ini, dia ambil telur ayam, lalu dia tetaskan di angsa, misalnya di angsa yang sedang mengeram, lalu menetaslah telur ayam itu menjadi seekor anak ayam, maka otomatis seekor anak ayam ini akan merasa dirinya adalah anak angsa, karena ketika dia menetas, yang dia lihat adalah seekor angsa, bukan seekor ayam. Coba saja kita tetaskan telur dari burung elang, dimasukkan ke pengeraman seekor ayam yang sedang mengerami telur-telurnya, lalu meletas mereka, maka anak elang ini akan merasa bahwa dia adalah anak ayam, bukan anak elang. Ini adalah naluri, ya. Begitu juga seorang anak, apakah dia dilahirkan si A atau si B, tapi dari kecil dia diasuh sama ibu asuhnya, maka ketika dia besar, dia merasa bahwa ibunya adalah yang mengasuh dia. Walaupun akhirnya dia mengetahui siapa ibu kandungnya, tetapi rasa sayang itu akan jauh lebih besar kepada ibu asuhnya. Ini adalah naluri, ya, naluri seorang anak. Oleh karenanya, kalau kita bicara tentang pendidikan anak, maka orang yang paling mempengaruhi anak itu adalah kedua orang tuanya, yang tentu selalu merasa dekat atau merasa dekat dengannya di rumah ataupun di mana saja. Oleh karenanya di dalam Islam, ya, anak digambarkan satu sosok manusia yang putih bersih, suci, ya, fitrah dia, nggak ada goresan-goresan dan coretan-coretan yang mengotorinya, ya. Sampai Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah, tiap-tiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kata para ulama, fitrah itu artinya dia bersegel dengan segel tauhid. Jadi anak pada dasarnya kalau lahir, anak siapapun dia, walaupun dia anak seorang komunis, begitu lahir sebenarnya segel dia itu segel tauhid, yakni naluri dia itu sebenarnya beribadah kepada Tuhannya, Rob semesta alam. Itu aslinya kalau anak-anak, ya. Lalu kenapa dia bisa berubah agama menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, komunis, Konghucu dan agama-agama lainnya, ya.
itulah disebabkan karena orang tuanya lah yang menyebabkan dia berubah dari fitrah itu. Maka kata Nabi, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassironihi au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia menjadi seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi, penyembah api. Padahal hukum asalnya dia adalah bertauhid. Ya, hukum asalnya dia bertauhid. Nah, oleh karenanya, ya mungkin kita adalah bahagian dari pengasuhan dari orang-orang tua kita yang kebetulan Muslim. Kita dilahirkan oleh orang-orang tua yang kebetulan Muslim. Kita tidak sedikit menemukan mungkin di antara orang-orang yang kita kenal, dia lahir dari para orang tua yang bukan Muslim, dan dia sampai hari ini kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ini adalah kenikmatan yang tiada tara, karena tanpa kita minta, Allah menciptakan kita di dunia ini, dilahirkan oleh seorang tua yang beragama Islam. Ya, mungkin awalnya kita menjadi seorang Muslim karena orang tua, ya. Tapi alhamdulillah, semoga keislaman kita akan terus berubah seiring dengan pengetahuan yang kita miliki, ya. Sehingga tidak sedikit di antara anak-anak yang telah memahami agama ini, mereka justru ingin memperbaiki keislaman orang tuanya yang dulu mewariskan keislaman padanya. Itu tidak sedikit, ya. Karena kita menemukan orang-orang tua kita yang minim pemahaman pengetahuannya terhadap agama ini, ya. Nah, umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hukum asalnya, ya, pendidikan anak itu adalah di rumah, ya. Pendidikan anak, dan ini adalah pendidikan dasar, lebih dasar lagi bahkan dari sekolah dasar, ya. Ya, kalau anak-anak kita sekolah dasar, sebenarnya pendidikan dasar anak-anak itu ya di rumah, karena orang tuanya lah yang sebenarnya mewarnainya, ya. Ini hukum asal, ya, hukum asal. Nanti kita mungkin akan ketemu pembicaraan, ya, mengapa anak seorang nabi pun bisa kafir kepada Allah, ya. Kok ada seperti anak Nabi Nuh, Nabi Lut, yang dia lahir dari rahimnya dan bibitnya seorang rasul, tetapi kok dia kufur kepada Allah, ya. Tetapi yang kita bicarakan ini adalah hukum asal secara umum. Secara umum, anak adalah hasil dari kedua orang tuanya, hasil jeripayah, hasil didikan, dan seterusnya, ya. Nah, umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya idealnya anak yang dilahirkan fitrah tadi, karena memang Allah menciptakannya dalam keadaan fitrah, artinya disegel dengan tauhid, ya, sehingga kecenderungan dia adalah murni beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebenarnya idealnya dia harusnya dibekali dengan pendidikan-pendidikan pengetahuan yang bernilai, ya, besar dan bernilai. Dan itu tidak ada lain kecuali pendidikan agama, ya. Bagaimanapun kita katakan pendidikan agama adalah pendidikan yang bernilai, ya, yang besar di kehidupan anak-anak kita, ya. Ya, tentu ini tidak bisa dibantah, ya, bagi orang-orang yang belajar, karena kita sudah belajar tentang dunia dan akhirat. Ya, nanti kita akan bandingkan capaian anak-anak kita untuk urusan dunia dengan capaian anak-anak kita pada urusan akhirat. Ya, sampai dunia itu sampai mana sih batasnya, kita akan lihat, ya, dan gak bisa dibantah bagi orang-orang sudah belajar, ya. Ini juga lah yang dilakukan oleh para hamba-hamba Allah yang soleh di antara para nabi dan rasul, ya. Mereka mendidik anak-anak mereka dengan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid, ya, tauhid. Ya, kita tahu ada Nabi Ibrahim alaihissalam yang memiliki anak, ya, Ismail dan Ishak, ya, alaihimassalam, ya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mendidik anak-anaknya, ya. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang seperti kita tahu pernah mengajak
Nabi Ismail alaihissalam meninggikan Ka'bah, ya, membangun Ka'bah, meninggikannya. Ya, kemudian mereka pun berdoa di sisi Ka'bah itu. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya. Ya Allah, Tuhan kami, terimalah amalan kami ini, sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui, dan terimalah tobat kami, sesungguhnya Engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail. Para salaf membaca tafsiran ini, ya, seperti yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ya. Mereka menangis, ya, mereka mengatakan, wahai kekasih Allah, ya, mengatakan kepada Nabi Ibrahim, engkau telah melakukan amal soleh dan engkau berdoa kepada Allah, engkau begitu takut amalmu tidak diterima, bagaimana dengan kami? Begitu para salaf tuh seperti itu, ya. Mereka membayangkan orang soleh seperti Nabi Ibrahim alaihissalam pun melakukan amal soleh, dia tetap berharap diterima, merengek kepada Allah, takut nggak diterima amal solehnya. Ya, berbeda dengan kita yang justru tidak peduli apakah amalan kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi orang-orang yang memahami ini menjadikan ini sebuah pelajaran. Umahat, kita juga ingat tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini, ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nabi Ibrahim, beliau memiliki anak, ya, Ismail dan Ishak alaihi wassalam. Dan Ishak ini punya anak namanya Yakub. Yakub ini punya anak 12, ya. 12. Nah, yang dua ini dari istrinya namanya Rohil, ya. Siapa Umat? Rohil, ya. Dia dari istrinya ini Rohil, dia punya anak namanya Yusuf dan Bunyamin, ya. Sementara 10 anaknya ini dari istri yang lain, ya. Ya, kalau nggak salah namanya Alia, ya, bukan merek mobil, ya. Jadi, tapi ini lain, inilah yang saudara-saudaranya itu yang Nabi Yakub tentunya begitu menyayangi Yusuf antara anak-anak yang 12 ini yang paling kelihatan menonjol kesucian dirinya, ya, kebersihan hatinya, kedalaman ilmunya, keluhuran budinya itu pada Yusuf alaihissalam. Jadi wajar kalau Nabi Yakub begitu mencintai, ya, memprioritas kecintaan itu lebih dalam kepada Nabi Yusuf alaihissalam sejak kecil. Kita kalau punya anak banyak, ya, kalau anak satu, ya, satu itulah yang dipandang. Coba anaknya 6, di antara 6 itu ada anak yang beda gitu, budinya lebih luhur, lebih berbakti, lebih sayang sama orang tua, otomatis itu naluri kita lebih mencintai anak yang seperti itu, yang lebih berbakti daripada yang tidak. Ini bukan sesuatu yang dicela, ya, di dalam agama, karena ini masih bagian dari keadilan. Jadi kalau urusan perasaan tuh nggak bisa dibatas-batasi. Sebagaimana Nabi SAW kalau ditanya istri yang paling dia sayangi yang masih hidup siapa? Aisyah. Karena Aisyah itu lebih muda, lebih ceria, lebih pinter, begitu. Nabi akui bahwa dia lebih mencintai Aisyah daripada yang lain. Tapi bukan Nabi tidak berbuat adil. Jadi adil itu dalam urusan yang kaitannya dengan yang fisik-fisik, nginap malamnya, bagi jatahnya, begitu. Tapi kalau masalah perasaan nggak bisa, kita nggak bisa lari dari itu. Kalau enggak kita zalim semua ini. Ada yang anaknya 2, satu lebih baik, lebih patuh, satu agak nakal. Nah, kita lebih sayang sama patuh, zalim kita. Yang anaknya 3 gimana? Yang anaknya 6 gimana? Yang 12 gimana? Makanya Nabi Yakub alaihissalam, beliau memiliki anak 12 yang kalau ditanya paling sayang sama Nabi Yusuf. Apalagi ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpinya, ya, Yakub langsung yakin, wah, anakku ini yang jadi seorang rasul. Makanya jangan ceritakan sama saudara-saudaramu, karena ayah takut nanti mereka kena tipu daya syaitan. Benar,
yang dikhawatirkan Yakub? Dibuang Yusuf, masih mau dibunuh, akhirnya dibuang ke sumur ya, ditinggalkan. Yang gara-gara itu Nabi Yakub alaihissalam ya betul-betul tersiksa batin ya. Beliau menangis ya, sampai buta kedua matanya karena rasa sayang luar biasa kepada Yusuf alaihissalam. Tapi beliau bersabar ya. Inna sobron jamil ya, sungguhnya kesabaran itu adalah keindahan ya. Beliau bersabar ya. Bagaimana ketika Nabi Yakub hendak wafat ya. Ketika Nabi Yakub hendak wafat, beliau mengatakan atau mempertanyakan keimanan anak-anaknya itu ya, dengan bahasa yang indah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, am kuntum syuhada id hadara Yaqubal maut ya. Apakah kalian hadir ketika di saat Nabi Yakub itu, saat Yakub itu hendak meninggal ya, hendak menghadapi sakratul maut ya. Apa kata Nabi Yakub alaihissalam ya? Itqala li banihi, ketika Nabi Yakub alaihissalam bertanya kepada anak-anaknya yang kumpul itu, ma ta'buduna min ba'di? Dia bertanya, hai anak-anakku, kalian menyembah apa nanti kalau aku sudah nggak ada? Ayah ini sudah nggak ada, sepeninggal ayah kalian mau nyembah apa? Dia mau memastikan ketauhidan anak-anaknya. Maka anak-anaknya menjawab, na'budu ya ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Ayah jangan khawatir, kami pasti menyembah Tuhan ayah, Tuhannya bapak nenek moyang ayah, Ibrahim ya, Ismail, Ishak. Kami pasti akan tunduk dan patuh pada Allah, itu Tuhan yang satu saja. Lega hatinya Yakub. Ini diceritakan Allah dalam surah Al-Baqarah 133. Jadi apa namanya, perkataan yang sangat indah ya dari seorang tua yang paham betul apa yang harus dia tanyakan kepada anaknya. Beda kan dengan kebanyakan orang ya, kok kita tuh cuman mulut itu yang kita pikir, mulut perut. Oh males-males, nanti kalau mama udah nggak ada makan apa kalian? Nah gitu. Kita urusannya itu aja, perut mulut ya. Ayo jangan males. Nah, kita nggak mau memastikan sesuatu yang lebih besar ya. Tetapi para nabi dan rasul mereka memastikan hal-hal yang begini ya. Kalau masalah perut dan mulutnya terisi atau enggak loh, bukannya Allah sudah jamin, wa ma min dabatin ya illa 'alallahi rizkiha, tidaklah satu binatang melata pun di muka bumi ini beredar, pasti sudah Allah tanggung rezekinya ya. Terbukti sebenarnya orang kalau bergerak dikit pasti makan, dia bergerak dikit makan. Kalau urusan makan ini sebenarnya sudah Allah tanggung semuanya, jadi nggak ada kekhawatiran. Tetapi urusan tauhid ya, ini adalah perkara yang besar ya, perkara yang besar. Apalagi Allah memuji seorang hambanya yang soleh ya, yang namanya beliau sematkan di Allah sematkan di dalam Al-Quran, namanya Luqman, Luqmanul Hakim, tapi surah Al-Luqman. Ini yang dihafal anak-anak juga ya, dihafal oleh anak-anak. Para ulama berbeda pendapat ya tentang siapa sebenarnya Luqman ini, seorang nabi atau orang biasa ya. Ada yang mengatakan dia nabi, ada yang mengatakan dia orang biasa yang soleh. Tetapi yang paling kuat pendapatnya adalah bahwa dia adalah seorang hamba yang soleh. Ada yang bilang dia orang Habasyah ya, Afrika atau Sudan ya, pokoknya berkulit hitam. Pekerjaannya pun diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang bilang pekerjaannya penjahit, pekerjaannya tukang kayu, pekerjaannya penggembala ya. Tapi itu nggak masuk urusan yang penting, kata para ulama. Nggak ada urusannya sama kita mau kerja apa dia. Yang jelas nama dia begitu harum sampai Allah sematkan dalam Al-Quran.
Ya umahat, kita sedang cerita orang-orang besar nih. Orang-orang besar yang kita ceritakan nih. Kenapa? Karena mereka lah orang-orang yang besar di sisi Allah. Kalau kita cerita tentang seorang dokter yang hebat, seorang politisi yang hebat, mereka bukan yang pasti besar di sisi Allah. Kita cerita kekayaan mereka lah, anaknya jadi apa. Ini bukan orang-orang besar mereka, tapi yang kita ceritakan ini orang-orang besar. Karena mereka besar di sisi Allah berdasarkan dalil yang nyata. Ini yang akan membuat kita merasa bersemangat ya, bersemangat ya, bahwa kita harusnya memiliki persepsi yang sama dengan mereka orang-orang besar, walaupun upaya-upaya yang kita lakukan tidak harus sama atau hasilnya sama, dan memang nggak mungkin sama. Tetapi kita tahu bahwa orang-orang besar itu beginilah. Luqman sama anaknya ya, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Dia nasihat kepada anaknya Luqman, la tusyrik billah ya bunayya, hai anakku sayang, la tusyrik billah, jangan syirikatkan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Karena mensyirikatkan Allah itu adalah kezoliman yang besar. Kezoliman yang besarnya adalah syirik. Jadi kezoliman yang besar, kezoliman kepada Allah berbuat syirik. Maka kita dari kecil pun anak-anak kita olah dengan masalah itu, ketauhidan. Hati-hati dengan kesyirikan. Mungkin kita adalah bagian dari anak-anak yang dulu orang-orang tua kita ngajari yang aneh-aneh. Kupu-kupu masuk rumah, oh, datang, ono dayu, ini dayu, gitu. Nanti ada burung bunyi di depan, wah, ada tamu nih. Nanti ada kelelawar, wah, ada bahaya nih, jangan-jangan ada yang mati ya. Kayak gitu-gitu. Bahkan sampai hari ini kita masih ketemu. Mau nikah aja repot dia cari tanggal itu. Ya, Selasa, Rabu, Selasa nggak boleh. Rabu tanggal berapa? Lihat. Sampai seperti itu. Masih. Ya, walaupun sebagian sudah terhapus. Alhamdulillah kita sudah kenal tauhid. Tinggal berikan ke anak-anak kita sehingga mereka betul-betul tumbuh bersih menjadi anak-anak yang bertauhid. Nggak ada sedikit pun nempel urusan-urusan yang tidak tauhid ya. Kemudian yang diajarkan Luqman kepada anaknya, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Ini ajaran Luqman kepada anaknya tentang bagaimana dia harus menghargai orang tuanya ya, supaya dia berbakti pada orang tuanya ya. Karena Allah mewasiatkan kepada anak-anaknya itu tentang kesulitan seorang ibu, wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain. Hamalathu ummuhu, dia mengandung ibunya kepayahan demi kepayahan. Wa fisaluhu fi amain, lalu sudah lahir pun setelah 9 bulanan di kandungan lahir masih harus disusui dan disapi 2 tahun. Maka kata Allah, anishkurli waliwalidayka ilayyal masir. Maka berterima kasihlah kepadaku dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu, kepada ibumu terutama, karena kepadakulah kalian kembali dan dipertanyakan ini ya. Maka bersyukurlah kita yang masih memiliki orang tua ya, kesempatan untuk membalas kebaikan-kebaikan mereka ya. Bahkan kata Allah, kata Nabi SAW ya, di antara kecelakaan seseorang itu adalah dia mendapati orang tuanya ada di sisinya ya, dalam keadaan sudah tua ya, senja, tetapi keberadaan orang tuanya di sisinya itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Ini adalah kebodohan yang besar ya, terutama kalau dia anak laki-laki. Orang tuanya ada di sisinya tapi dia nggak masuk surga karena keberadaan orang tuanya itu, padahal itu adalah kesempatan besar ia mendapatkan surga dari baktinya kepada orang tuanya. Kemudian Luqman mengajarkan sesuatu yang besar lagi umat ya. Ini juga jarang diajarkan sama orang tua kepada anaknya. Nilai yang besar, yakni apa? Muraqabatullah ya,
yakni pengawasan Allah. Apa kata Luqman kepada anaknya? Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khordalin patakum fi sokhrotin au fis samawati au fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku sayang, kalau ada sebuah kesalahan kecil yang diletakkan di dalam batu, batu itu dilemparkan ke langit atau di bumi, dipendam, ya'ti bihallah, Allah bisa mendatangkan balasannya. Maksudnya Allah itu bisa mendatangkan semua perbuatan walaupun kecil bagaimana, di dalam batu, di langit maupun di bumi. Innallaha latifun khabir, karena Allah maha halus ya, maha detail ya, lagi maha mengabarkan ya. Kalau orang tua bisa mengajarkan ini kepada anaknya dan meresap di hati anaknya, ini menjadi anak yang luar biasa ya. Dia akan menjadi anak yang jujur ya, menjadi anak yang jujur, walaupun tidak mesti begitu semuanya ya. Kita hanya berusaha. Tentunya hal ini ya bisa diberikan kepada anaknya jika orang tuanya juga memahaminya ya, betapa Allah itu memiliki sifat latif ya, al-latif, maha halus ya, halus pengetahuannya. Kita ajarkan tauhid kepada anak-anak kita. Hai anakku, kita katakan bahwa Allah itu sangat detail pengetahuannya. Coba kalau kita hitung rambut kita, tahu nggak kita jumlah rambut kita? Jumlah alis kita aja nggak tahu. Tapi Allah itu tahu jumlah pasir-pasir di pantai. Allah tahu berapa daun-daun yang berguguran. Ya. Allah tahu semua yang kita tidak tahu. Ya. Begitu detail Allah mengetahui akan makhluk-makhluknya. Ya. Maka kita katakan kepadanya, jangan kau lakukan ini, jangan kau tinggalkan ini karena ayah, jangan karena mama nak. Allah lebih tahu. Kalau kamu sedang tidak bersama mama, terus kamu nggak sholat, kamu pikir Allah nggak tahu? Allah tahu. Jadi jangan kerjakan sesuatu, jangan tinggalkan sesuatu karena orang tuamu, tapi karena Allah. Karena Allah mengetahui semuanya. Inilah yang diajarkan Luqman kepada anaknya. Ya, kita masih mendapati banyak orang tua ya tidak mengajarkan hal-hal seperti ini, bahkan banyak mengajarkan tipuan kepada anaknya ya. Malah seolah-olah Allah itu dikesampingkan ya. Ini nanti kalau ada orang datang nanya Umi misalnya, bilang ya Umi nggak ada ya gitu. Malah diajari anaknya menipu. Bagaimana dia akan mengetahui bahwa Allahnya, Tuhannya itu mengawasi ya. Ya, ini adalah nilai-nilai yang sangat besar ya umat ya, kalau diajarkan kepada anak-anak kita ya. Sebenarnya di keluarga-keluarga muslim hal seperti inilah yang harusnya diajarkan kepada anak kita. Ini adalah nilai yang nggak bisa dibeli oleh apapun, tidak bisa dibeli oleh apapun ya. Beda dengan orang yang hanya berpikir bahwa mengajarkan anak dengan nilai itu adalah pada angka-angka saja ya, pada angka-angka. Oleh karenanya, kalau kita menemukan di satu kehidupan ada anak yang begitu jujur ya, maka kita sudah terperanjat ya. Di zaman ini juga sulitnya mencari orang yang jujur, maka kalau ketemu orang yang jujur kita akan bertekuk lutut ya, bertekuk lutut. Kemudian Luqman juga mengajarkan kepada anaknya tentang sholat ya. Ya bunaya aqimis sholat, hai anakku tegakkanlah sholat. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Perintahkanlah manusia untuk berbuat baik dan cegahlah mereka dari berbuat buruk. Wasbir 'ala ma asobak, dan bersabarlah dari akibat yang kau lakukan itu, yang menimpamu, musibah yang menimpamu. Jadi
orang tua seperti Luqman mengajarkan anak untuk sholat, kemudian cegah orang berbuat buruk, ya, ajak orang berbuat baik dan sabar dengan akibatnya. Ya. Padahal kalau anak-anak kita pun diajarkan sholat ya dari kecil, kemudian dipraktekkan dia sampai besar, itu pun masih harus kita jaga itu. Ya, para bunda harus tetap kita jaga. Kenapa? Jangan sampai dia melakukan sholat itu jadi sebuah kebiasaan saja. Karena kata para ulama ya, orang cerdas itu adalah orang yang menjadikan kebiasaannya jadi ibadah. Ya. Kata para ulama ya. Al-kaisu ja'ala adatahu ibadah. Nah, gak apa-apa ya miring ya, biar ini. Adatahu ibadah. Ya, begini cara melatih supaya pandangannya terang. Nah. Al-kaisu ja'ala adatahu ibadah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang menjadikan kebiasaannya pun jadi ibadah. Kebiasaannya jadi ibadah. Gimana itu contohnya? Contohnya dia makan minum. Makan minumnya bisa jadi ibadah. Kalau waktu makan minum dia hadirkan keinginan bahwa dari makan minum itu dia jadi kuat badannya. Kuat itu supaya tegak ibadah. Ya Allah, aku makan minum ini supaya aku tetap kuat untuk bisa tegak sholat. Nah, itu jadi ibadah makan minumnya. Olahraga supaya sehat. Dia sudah niatkan, sehatku ini supaya aku kuat ibadah. Supaya aku kalau aku olahraga begini, aku bisa bangun tengah malam dan badanku kuat. Coba kalau penyakitan, sakit-sakit, kolesterol di mana-mana, ya apa di mana-mana. Kan susah kita ibadah, tapi kalau kita sehat kan karena olahraga, maka ibadah kita pun lebih langgeng. Bahkan orang senyum aja bisa jadi ibadah. Jadi beda senyum kebiasaan dengan senyum ibadah, umahat. Bisa bedakannya? Ada orang Allah ciptakan itu memang mudah senyum, selainnya enggak. Ada yang mudah merengut, yang merengut aja. Ya kadang-kadang kalau kita yang biasa merengut ini terpaksa belajar untuk senyum-senyum ya. Senyum sendirilah dalam kamar tuh. Tetapi ada orang senyum kebiasaan, ada senyum ibadah. Senyum kebiasaan gimana? Senyum kebiasaan memang dia biasa senyum, tapi hatinya kosong. Dia pokoknya kebiasaan dia senyum, ketemu orang senyum aja. Bahkan sendirian pun dia senyum. Saya sering ketemu orang kayak gitu. Tapi nggak banyak memang. Senyum-senyum dia sendiri. Kita pikir dia dapat rezeki gitu. Tapi memang kayak gitu orang karakternya. Senyum. Tetapi orang senyum yang nilai ibadah, waktu dia senyum dia hadirkan dalam hati bahwa senyum ini pun bisa jadi sedekah. Dia teringat kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di depan wajah saudaramu pun jadi sedekah. Jadi walaupun dia tukang merengut, tapi karena dia teringat itu ketemu orang dia senyum gitu, dia berusaha senyum. Dia waktu dia berusaha senyum itu dia hadirkan dalam hati, ini sedekah loh gitu. Itu jadi ibadah. Nah, ini orang cerdas tuh kayak gitu. Jadi kalau orang cerdas karena dia memang paham tentang bekal-bekal, dia paham tentang masalah pahala-pahala, maka dia berusaha aktivitas dia itu jadi ibadah semua. Makanya para salaf ya, diantaranya seorang sahabat ya, saya lupa namanya, dia mengatakan, kalau nggak salah Mu'ad bin Jabal, dia mengatakan, aku menginginkan tidurku itu bernilai ibadah, sebagaimana aku mencari amalan dari sholatku, sebagaimana aku ingin sholatku itu jadi ibadah, aku ingin tidurku jadi ibadah. Jadi tidurnya seorang yang cerdas, mukmin yang cerdas itu dia waktu tidur dia membayangkan bahwa aku harus tidur, harus istirahat supaya aku kuat lagi beraktivitas besok mendapatkan pahala-pahala yang lain gitu. Nah, sekarang kita cari sebab kebalikannya. Ya, pakai wal ya. Wal ghafilu
Wal ghafilu, ghafil ini lalai. Ja'ala ibadatahu ada. Dan orang yang lalai itu dia menjadikan ibadahnya menjadi adat atau kebiasaan. Kalau yang cerdas tadi menjadikan adatnya, kebiasaan jadi ibadah. Kalau orang lalai itu justru ibadahnya aja jadi kebiasaan, apalagi kebiasaannya. Diterangkan lagi supaya lebih paham contoh-contohnya. Kalau orang yang hatinya kosong, dia sedang sholat pun dia nggak bisa menghadirkan bahwa dia sedang sholat, sedang melakukan ibadah yang agung. Jadi rukuk sujudnya nggak bisa dia menghadirkan Allah dalam hatinya. Wajarlah kalau sholat nggak pernah khusyuk, nggak tahu dia keagungan Allah, kebesaran Allah. Langit dan bumi diletakkan dalam satu jari Allah pada hari kiamat. Langit ini digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Bagaimana dia mau khusyuk? Nggak hadir hati itu. Ya, umat sedang berada di majelis, dihadirkan nggak hati itu? Ini ibadah yang agung. Duduk di majelis ini ibadah yang besar, ibadah yang agung. Ya, sampai Allah memuji-muji ya, orang-orang yang duduk itu di hadapan para malaikat. Jangan-jangan kita nggak pernah menghadirkan itu. Banyak orang datang ke majelis-majelis itu ya karena urusan-urusan lain, urusan terpaksa diajak temen, ya urusan karena rame lagi tren dan seterusnya. Kalau kita bisa menghadirkan itu, maka itu jadi besar di sisi Allah, besar, dan yang didapat seorang hamba itu besar. Tapi orang-orang yang biasa menjadikan ibadahnya kebiasaan, dia melakukan ibadah itu pun gak nyadar kalau dia itu sedang melakukan ibadah besar. Coba kalau kebiasaan kita menghadiri majelis, tapi kita nggak bisa menghadirkan tuh, pokoknya asal Selasa majelis lah itu, asal Selasa majelis. Tapi dia nggak bisa hadirkan. Ini ibadah besar, ibadah agung, lebih besar dari ibadah-ibadah sunat lainnya. Ini wajib. Kalau nggak kita bisa hadirkan itu, ya jadi kebiasaan aja. Selebihnya yang lain bosan. Selebihnya lah yang merasa itu nggak penting, karena dia nggak bisa hadirkan. Tapi kalau kita beranjak itu terbayang, oh ini ibadah besar, ibadah agung, suatu yang wajib, Allah yang puji-puji. Oh, dia langkahnya beda. Dia akan merasa bersyukur benar, Allah mudahkan langkah dia ringan di satu ibadah yang besar. Itu makanya banyak orang yang nggak betah, nggak tahan, karena dia nggak bisa hadirkan itu. Coba kalau seorang pendidik, seorang dai misalnya, saya nggak mau ngisi majelis kalau yang hadir cuman yang hadir di bawah 1000. Wah, repot kan? Nyariin orang 1000 dulu baru berdiri satu kajian, repot. Karena di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tidak menjadi persoalan, yang penting prosesnya. Jadi umat, kalau anak-anak kita terbiasa dengan ibadah-ibadah seperti di sekolah, di satu sekolah itu kan ada pembiasaan ibadah, praktek-praktek sholat ya, praktek wudhu, diajarkan mereka beberapa fikih-fikih ibadah. Kita katakan ini tidak cukup, mereka harus juga diasah jiwanya menghadirkan bahwa itu adalah ibadah besar. Inilah diantara bentuk kegagalan diantara banyak lembaga pendidikan, sekalipun dia di pesantren sudah bertahun-tahun, tapi kadang-kadang pendidik lupa menghadirkan itu, sehingga pokoknya anak itu bangun jam 3 pagi harus tahajud, kemudian subuh, habis subuh mesti tadarus, kemudian sekolah, nanti sholat zuhur, begitu sepanjang tahun. Begitu dia pulang tidur aja di rumahnya. Berarti ya terus terang pendidik belum mampu menghadirkan hati itu anak-anak. Anak itu pokoknya dididik gitu saja. Di awal-awal boleh memang seperti itu kalau anak-anak, tetapi kan mereka beranjak dewasa balik, mereka harus dihadirkan itu.
Sehingga anak-anak pun bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri kepada Allahnya, bukan kepada orang tua, bukan kepada guru. Inilah sebenarnya tujuan pendidikan sebenarnya. Oleh karenanya, apa yang ditunjukkan menjadi pelajaran kita Nabi Yakub, kemudian Luqman, itu mereka menguji anak-anaknya dengan itu. Sampai Nabi Yakub saja menguji ketika dia sudah di detik-detik kehidupan dunianya, ditanyanya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Kalau ayah meninggal nanti, nah apa yang kalian sembah? Nah, gitu. Ya begitulah. Jadi kita pun kadang kalau mengingatkan keluarga kita, sudah bukan sekedar udah salat ya, jangan gitu saja. Iya mah, udah salat mah, dah kita pun tenang, udah salat kok. Tapi harus ada dititipin pesan-pesannya, nak, salat itu ibadah besar, nak, itu ibadah yang pertama sekali diperiksa. Gak ada gunanya kesuksesanmu kalau salatmu kamu bolong-bolong, nah gitu. Harus ada nasihat-nasihat di balik perintah salat itu. Kalau tidak, dia menganggap sholat itu apa? Ya, ada sholat katanya. Ada anak masuk ke kamar, tutup pintu, udah sholat, udah duduk dia di ranjang gitu. Sampai seperti itu. Jadi yang diajarkan Luqman itu luar biasa ya. Muraqabah, diawasi Allah, dan dia diajarkan kepada dia tentang sholat, tetapi dengan makna yang dalam. Ya umat, kita nggak bisa pungkiri ya, bahwa kita dan kebanyakan orang tua tentu menginginkan anak-anak kita menjadi teladan ya, menjadi teladan dan menjadi orang yang super baik lah, super bermanfaat dan seterusnya. Tetapi ya, yang sangat disayangkan ya, bahwa kebanyakan orang tua lebih menitik beratkan kepada perkara-perkara capaian-capaian dunia, sehingga sering meninggalkan perkara-perkara yang lebih besar dan bernilai, yakni urusan agama ya. Tidak sedikit ya saya menemukan hal seperti ini ya. Bahkan kadang-kadang saya pernah berhadapan dengan seorang bapak ya, datang dan dia mendatangi saya hanya untuk membeberkan membeberkan capaian-capaian anaknya. Ya, mungkin dia lupa ya, yang diajak ngobrol adalah seorang dai ya, seorang dai ya, tentunya yang paham tentang ini. Oh, alhamdulillah Ustadz, anak saya 5 sudah jadi semua. Yang satu di bank ini, yang satu di kantor pajak, yang satu di Pemkot, yang satu di Pertamina dan seterusnya. Begitu bangganya dia. Ya saya ngelihat aja melompong gitu. Jadi kebanyakan orang tua capaian seperti itu. Saya juga punya kakak angkat di sini. Ya itu juga. Ya, anaknya jadi ini, juara ini, begitu. Ya, sering juga kita kasih nasihat ya, bahwa itu. Jadi keluarga-keluarga itu rata-rata seperti itu ya. Capaian-capaian yang seperti itu. Ya kita miris kadang orang tua begitu gangga, yang penting anakku jadi ini, tetapi dia tidak perhatikan yang lebih besar dari itu. Urusan sholatnya gimana? Jangan-jangan anaknya makin besar udah mau nikah, sholatnya aja belum beres. Bagaimana dia nanti menikah? Bagaimana dia membimbing keluarganya kalau urusan sholat dia aja belum beres? Gimana dia mau menjadi imam bagi keluarganya? Nanti keturunannya gimana? Apa orang tua mikir kayak gitu? Cucuku kayak mana? Kenapa? Karena tidak pernah menimbang orang-orang besar bagaimana mereka mendidik keturunannya ya. Saya juga ketemu orang tua yang setengah menyesal ya, dari apa yang dia lakukan ya. Satu sisi dia bangga bahwa anaknya sejak SMA aja kuliahnya sudah di Jerman, sekolahnya udah di Jerman, masih SMA, kuliahnya langsung keluar negeri, Jerman, pindah ke sini-sini sampai S2, S3 di sana, dan nggak pulang ke Indonesia, kerja di luar negeri, gaji besar. Tapi dia seperti nggak punya anak, kehilangan anaknya nggak mau balik lagi ke Indonesia.
Ya kalau dia rindu, terpaksa dia yang menjenguk anak-anaknya. Dan ini tidak sedikit ya terjadi di kehidupan orang-orang besar dalam urusan dunia ini ya. Mereka rata-rata berbangga anaknya sekolah-sekolah di luar negeri tanpa pernah memperhatikan apakah anaknya membahayakan sisi akidah anaknya di sana. Jarang orang tua seperti itu. Tapi akhirnya apa yang terjadi umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Akhirnya kita banyak ketemu para orang tua ya. Jangankan meninggal, masih di usia-usia senjanya, akhirnya dia menyadari ya sebagiannya bahwa yang lebih membanggakan adalah memiliki anak-anak yang soleh ya. Anak-anak yang soleh ya, sebenarnya kalau anak soleh itu, kalau menurut para ulama adalah anak yang tetap keistiqomahannya. Dia tetap keistiqomahan itu dianggap ya anak soleh. Kenapa? Karena anak soleh potensi dia berbakti kepada orang tua itu seharusnya memang lebih besar, porsinya lebih besar. Kenapa? Karena memang kita di dalam agama ini dididik untuk berbakti pada orang tua. Jadi bagaimana orang mau berbakti kalau misalnya dia tidak mengetahui keutamaan-keutamaan dan apa yang didapatnya. Kita sebagai orang tua yang sudah berupaya untuk mendidik anak kita dengan benar sesuai dengan timbangan syariat saja pun belum tentu kita mendapatkan anak seperti harapan kita. Ya, apatah lagi yang lost begitu saja, nggak peduli. Banyak orang tua ketika dia tua, dia malah ditinggalkan anak-anaknya. Karena anaknya terlalu mengagumi apa yang dididik orang tuanya dari sekarang, mengagumi dunia. Sehingga ketika dia di negeri barat, dia mengagumi negeri barat. Ketika dia dapat pekerjaan dengan harga yang mahal, dia sangat mengagumi gaji yang dia dapatkan. Dia menganggap orang tuanya nggak perlu lagi. Akhirnya dia pun kehilangan dan dia merasa bahwa sudahlah, itu kan memang sudah kewajiban ayah untuk membesarkan kami dan biayai kami, dan mereka tidak butuh lagi orang tuanya, ditinggalkan begitu saja. Orang tuanya pun merana, dia bingung ya. Ternyata dia setting anaknya sedemikian rupa malah meninggalkan dia, tidak datang kepadanya kembali. Apalagi ketika orang tua sudah meninggal dunia. Maka benarlah kata Nabi SAW, idza matal insan atau idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin ya. Kalau meninggal seorang manusia itu maka terputus semua amalnya, nggak ada lagi amal yang nyambung kecuali 3 saja. Shadaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir. Inilah bagian-bagian dari yang kita infakkan ya, harta-harta kita yang kita pelit, yang kita sayang, terus kita berikan, kita anggap itu simpen gitu, itulah shadaqatin jariyatin. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu. Kita semua memiliki ilmu, kadarnya ada yang berbeda-beda. Au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Maka berlomba-lombalah yang memberikan manfaat kepada orang lain dari ilmu yang kita miliki. Bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk mendapatkan pamrih, tapi ikhlas karena Allah. Awaladin solihin yada'ulah, atau doa anak yang soleh. Anak soleh yang mendoakan. Siapa anak soleh yang mampu mendoakan kita? Anak soleh yang istiqomah. Dan ini tentu ada proses, tentu ada prosesnya. Gak mungkin serta-merta anak menjadi soleh tanpa ada pendidikan. Ya walaupun di kasus-kasus tertentu ada anak-anak yang tiba-tiba paham agama, mengenal agama dari alur-alur, jalur-jalur yang dia tempuh tanpa pengetahuan atau upaya besar dari orang tuanya, lalu orang tuanya pun didoakannya. Ada kasus seperti itu. Malah ada orang tua yang sebegitu besar perhatiannya terhadap pendidikan agama anak-anaknya, justru anak-anaknya tidak menjadi seperti yang diinginkan. Itu juga ada. Itulah mengapa Allah membuat perumpamaan, ada Nabi Nuh dan Nabi Lut.
yang dia adalah seorang rasul, tetapi dia membimbing seorang istri anak yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pesan moralnya? Pesan moralnya adalah hidayah itu aslinya mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibilang karena kalau rasul pasti bagus semua, pasti aman itu keluarganya. Oh, kalau ustadz pasti aman. Belum tentu. Karena hidayah itu datang dari Allah. Ini pesan moralnya. Sebaliknya, ada Asia yang serumah dan bersuamikan seorang Fir'aun, tapi kok dia bisa sampai matinya dalam keadaan ya beriman kepada Allah, bahkan dia sudah meminta rumah di surga dan Allah berikan suami Fir'aun. Oleh karenanya ini jadi pesan moral juga. Banyak orang-orang yang bersuami semua selalu mengeluhkan suami. Saya ini Ustadz mau jilbab besar susah, suami melarang, saya ngaji susah, ini suami saya belum dapat hidayah, ini suami saya belum berhijrah, ini suami terus salahkan. Ingat Asia, ada Asia itu istrinya Fir'aun. Apa suami Anda seperti Fir'aun? Kan nggak sampai seperti Fir'aun. Harusnya lebih pandai lagi, harus membawa diri. Bisa saja suami hanya telat saja dapat hidayah. Ya, pandai-pandailah sebagai seorang istri untuk mengambil hati suaminya supaya suaminya bisa dirangkul ya. Tetapi umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intinya sebenarnya yang dibutuhkan orang tua kepada anaknya itu adalah perkara yang memang bersifat kekekalan. Saya jarang sekali ketemu orang tua yang betul-betul mengharap anaknya itu memberikan dunia pada dia. Enggak. Apalagi kalau orang tuanya memang sudah memiliki itu. Saya jarang sekali ya ketemu orang tua yang mikir, nak kamu harus jadi ini, jadi orang besar nanti supaya bisa belikan ayah rumah, belikan mamamu ini mobil mewah. Jarang. Karena orang tua itu tulus ya memberikan kepada anak. Dia nggak mikir pamrihnya nanti begini, enggak. Paling orang tua itu hanya masalah dibangga-bangga saja, dibangga-banggaan. Anakku selesai ini, anakku selesai ini, anakku selesai ini. Berbangga di situ. Nah, tetapi karena syariat ini sebegitu sempurna dan begitu rapi mengatur pola-pola kehidupan manusia, kita yang belajar agama ini akhirnya disadarkan bahwa sebenarnya hadiah, kado, kebaktian yang tertinggi dari seorang anak itu adalah kecintaan dia kepada orang tuanya, khususnya dalam perkara mendoakan. Dan memang itulah pemberian anak yang paling besar. Kita sekarang melihat banyak orang-orang yang sudah tua, udah 64, 65, sambil menunggu jadinya anak. Anakku sudah pangkat apa? Oh, ajun komisaris. Nunggu kemana? Kira-kira Pak? Nunggu dia kombes, jadi kapolres. Umur dia sudah 65. Ketunggu tidak nih? Itu cita-cita dia. Kalau cita-cita dia seperti itu untuk anaknya, nah ini menyedihkan. Anakku jadi ini, anakku jadi ini. Belum tentu ketunggu kita. Oleh karenanya bangga-banggaan di sisi orang tua itu ya sifatnya sementara saja sebenarnya. Kita nggak sedih anak-anak kita dengan Quran gimana. Ya umat tahu tidak, Quran itu adalah nikmat tertinggi ya, nikmat tertinggi dari semuanya. Bahkan Allah menyebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahman ya. Allamal Quran, dan Allah lah dia yang mengajarkan Al-Quran itu. Khalaqal insan, dia yang menciptakan manusia. Jadi sebelum Allah menciptakan, menciptakan ini sebagai sebuah nikmat, yang Allah utamakan pertama adalah Allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Oleh karenanya Quran adalah nikmat yang tertinggi, yang jika ini dimiliki oleh seseorang berarti dia sedang mereguk kenikmatan yang besar. Oleh karenanya, adakah orang-orang tua yang betul-betul semangat dan berapi-api kalau anaknya itu menguasai Al-Quran, belajar Al-Quran, memahami Al-Quran? Adakah? Ada, tapi jarang sekali. Orang tua begitu meremehkan Al-Quran sehingga dia pun nggak begitu bangga kalau anaknya serius sama Al-Quran.
Ya, kita perhatikan mana sekolah-sekolah Quran. Bagaimana respon orang tua terhadap sekolah Quran? Kecil, minim. Makanya mereka kalau sudah urusan semesteran sekolah, cepat itu. Mereka mempersiapkan diri. Anak kita jangan-jangan belum bisa jadi imam, padahal dia sudah balik, padahal dia sudah besar. Harusnya dia bisa jadi imam di rumah, misalnya dalam sholat-sholat sunat, atau paling tidak bisa jadi imam lah untuk keluarganya. Sudahkah itu menjadi pencanang orang tua? Tidak. Itu menunjukkan lemahnya kita dalam permasalahan ini. Ya, kita memang tidak ingin menjadikan keturunan kita, ya, keturunan yang berkualitas dari pemahaman agamanya. Oleh karenanya umat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cambuk bagi kita semua, ya tentunya termasuk diri saya sendiri, ya, bahwa sesungguhnya bahagian dari proses yang kita jalani bersama anak-anak tentu banyak kesalahan-kesalahannya. Kita tentunya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, atas kesalahan-kesalahan kita, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kita, ya, supaya kita bisa memperbaiki sedikit demi sedikit apa yang sudah tertinggal, ya, apa yang sudah tidak mungkin lagi kembali, ya, waktu-waktu lama yang sudah kita jalani sedemikian rupa dengan kesalahan-kesalahan, ya, dengan kelalaian-kelalaian yang begitu besar, ya, begitu banyak dan nyata, ya. Kita hanya bisa mengupayakan sedikit dari yang banyak, ya, berpesan kepada anak-anak kita, ya, mungkin termasuk cucu-cucu kita. Kita berharap, ya, mereka menjadi keturunan-keturunan yang soleh, ya, keturunan-keturunan yang melek terhadap kehidupan ini, ya, bahwa sesungguhnya semuanya akan berakhir kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang besar adalah apa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang kecil dan hina adalah yang kecil dan hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia-usia kita dan memperteguh keimanan kita, dan kita juga bisa memberikan pencerahan kepada keluarga kita, ya, keturunan kita, ya. Semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga kita di satu tempat yang indah, tempat yang nikmat, yang kita tidak akan mungkin lagi kembali, ya, ke waktu-waktu sebelumnya, ya. Ini saja. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanyakan Pak Ustaz, berdasarkan saya Pak Ustaz, setiap ayah saya, bapak saya, kalau mau ke masjid saya tidak izinkan Pak Ustaz, karena sudah tua, umur 78, takut jatuh di kamar mandi, takut kepleset. Jadi dia sholat 5 waktunya selalu pengen di masjid. Itu pun datangnya 2 jam sebelum azan. Jadi saya takut nggak bisa pulang, takut jatuh. Itu gimana Pak Ustaz? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu hidayah yang besar, ya, buat Bapak, ya, di usia beliau yang begitu renta, ya. Beliau terpanggil untuk, ya, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, diantaranya dengan menjalankan sholat berjamaah, ya, apalagi beliau merasa nyaman di masjid, ya, berlama-lama. Ini adalah bagian dari karunia Allah yang besar. Oleh karenanya, ya, kalau ditanya bagaimana menyikapi ini, ya, kalau, ya, seharusnya beliau bisa dibantu, ya, dibantu semaksimal mungkin, ya. Dengan bantuan apa, ya?
dipermudah jalannya. Jika memang beliau memungkinkan tetap ke masjid dengan pengawalan, ya lakukanlah ya. Lakukanlah. Jangan sampai kita menghalang-halangi hidayah yang datang kepada beliau. Memang kekhawatiran kita itu besar ya. Kekhawatiran kita itu besar kepada ayah misalnya. Tetapi kekhawatiran ini masih sifatnya sangkaan. Sangkaan. Karena kalau sampai kita buktikan ya. Ya kita harus akui bahwa di antara keistiqomahan orang-orang soleh di zaman-zaman terdahulu ya, seperti yang terjadi dengan Robi bin Husaim ya. Robi bin Husaim ya, seorang tokoh tabi'in, di mana beliau minta dipapah ke masjid ya. Beliau minta dipapah ke masjid, padahal beliau sudah tidak bisa ya, karena ingin memenuhi panggilan sholat berjamaah. Oleh karenanya kasihan juga kalau misalnya ayah kita dihalang-halangi untuk bisa ke masjid ya, karena kekhawatiran kita ya. Tentu kekhawatiran ini adalah lumrah ya, tetapi kecenderungan beliau itu harusnya tetap diupayakan ya, walaupun mungkin tidak setiap hari ya, diupayakan semaksimal mungkin ya, memenuhi keinginan beliau, karena kita nggak tahu sesungguhnya kebaikan seorang hamba itu adalah pada akhirnya ya, akhir kehidupannya itulah dia ya. Yang kita yang selalu berharap ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala itu pertolongan supaya kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, karena kita nggak tahu kita matinya su'ul khotimah atau husnul khotimah. Jangan kita terlalu pede ya, terus bersangka baik bahwa kita ini sudah soleh, sudah menjalankan ini dan itu, terus kita merasa bahwa pasti husnul khotimah. Tidak bisa, tidak ada jaminan. Nggak ada orang bisa menjamin dirinya dia mati dalam keadaan baik ya. Yang dihitung itu adalah akhirnya. Oleh karenanya kita memang harus berhati-hati terhadap hal ini, dan kita juga harus berhati-hati terhadap hati-hati kita, karena Allah itu mengerti hatinya. Ada orang-orang soleh, kelihatan soleh, tapi hatinya nggak soleh. Allah wafatkan dia dalam keadaan tidak soleh, matinya su'ul khotimah. Ada yang mungkin orang kelihatannya tidak soleh, tapi hatinya bersih. Bisa jadi Allah ampuni dia dan dia wafat dalam keadaan husnul khotimah gitu. Ya, oleh karenanya memang diantara indikasi orang di akhir itu husnul khotimah adalah dia wafat dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah keinginan setiap orang sebenarnya. Tapi karena beratnya kita melawan hawa nafsu, itulah yang menyebabkan sering kita kalah. Tapi semua orang kalau ditanya mau meninggal dalam keadaan baik atau buruk, pasti orang bilang mau meninggal dalam keadaan baik. Tetapi karena orang dikalahkan dengan nafsu lah, maka dia tidak berjalan berdasarkan apa yang dia inginkan ya. Semoga ayah terus dilimpahkan oleh Allah kemudahan ya, kekuatan dan hidayahnya, sehingga beliau di akhir-akhir kehidupannya ya mengisi waktu-waktunya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa ya di karena udah pernah jatuh di kamar mandi gitu kan. Jadi takutnya ambil wudhu di situ kan licin, apalagi sholat Jumat kok jam 11 udah pergi, dia nggak mau tinggal. Memang harus begitu. Gitu kan. Ya harusnya begitu memang. Maksudnya setengah 12 gitu kan, kasihan dia jalan gitu. Lebih cepat lebih bagus, dapat onta. Ada tapi kan dia mau pergi jalan, nanti pulangnya ada yang ngajak pakai motor. Dia takut di kamar mandi aja, karena pernah udah 2 kali jatuh kan kalau di rumah kan. Jadi jaga-jaga Pak Ustaz. Apalagi subuh tuh Pak Ustaz, dia jam 4 sudah bangun, udah mandi. Karena kita masih belum bangun kadang-kadang, dia udah mandi. Karena udah pikun tuh kan. Jadi takut jatuh aja Pak Ustaz. 2 kali jatuh di kamar mandi. Ya jatuhnya di kamar mandi, mungkin di masjid enggak. Iya, pasti ambil wudhunya takutnya Pak Ustaz. Ya, wudhu yang di kamar di rumah, di masjid memang tinggal sholat lah, di masjidnya sholat. Kalau itu memungkinkan, tentu kita bisa ukur ya, maksudnya jauhnya masjid dengan rumah ya.
keadaannya ramai atau tidak, ya itu bisa kita ukur lah. Ya. Semoga Allah kuatkan ya. Semoga Allah kuatkan. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya ini anak pertama, dibesarkan karena orang tua saya anak tunggal, bapak orang tunggal. Jadi saya lebih banyak diambil sama nenek dari sebelah bapak. Saya merasa mengampun kepada Allah. Lebih dekat lagi. Apakah itu sebuah dosa? Tapi kebaktian saya itu tetap pada orang tua, Pak Ustaz. Kemudian Pak Ustaz yang kedua, memang hidayah itu tidak bisa, artinya keimanan orang tua itu kan tidak bisa diwariskan dengan anak-anaknya. Lalu Pak Ustaz yang ketiga, jadi dia punya anak laki-laki yang meninggal, kemudian mantunya itu menikah lagi. Nah, bagaimana hubungan dia dengan mantu yang baru ini, Pak Ustadz? Karena kalau dia dengan mantu kan tidak terputus walaupun meninggal. Tapi ini kan orang lain lagi yang menjadi suami dari menantunya, Pak Ustadz. Hubungannya itu seperti apa? Apakah itu juga anaknya atau bukan muhrimnya, Pak Ustadz? Sementara itu aja, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Perasaan tuh nggak bisa dihukumi ya, perasaan sayang, lebih sayang itu tidak bisa dihukumi. Oleh karenanya seperti yang kita sebutkan tadi, kecenderungan kita sayang itu kepada orang yang benar-benar mengasuh kita sejak kecil atau interaksi sosialnya lebih banyak ya, lebih banyak. Oleh karenanya kalau kita diasuh oleh nenek, misalnya diasuh oleh uak itu dari kecil, maka kecenderungannya adalah kita lebih menyayangi yang mengasuh kita ya. Dan seolah-olah kita jadi meninggalkan rasa sayang kepada kedua orang tua kita secara kandung. Kalau hanya di masalah perasaan sayang, maka ini tidak dihukumi, tidak masalah. Tetapi yang diperintahkan kepada kita adalah kita adil. Kita menyadari bahwa bagaimanapun orang tua kandung kita adalah orang yang melahirkan kita, yang dia memiliki hak juga untuk mendapatkan kebaikan dari kita dan bakti kita. Oleh karena selama kita bisa atur porsi itu, tidak mengapa, tidak ada yang terzolimi di situ. Kita lebih sayang sama orang tua asuh, tapi kita juga menginginkan bisa berbakti kepada orang tua kandung, maka ini tidak mengapa. Ya kasus-kasus begini nggak sedikit, banyak juga ya. Orang dari kecil tinggal sama nenek gitu, sehingga seperti neneknya itulah seperti ibunya gitu. Sementara ibu sendiri seperti orang lain bahkan. Tapi kalau kita sudah paham kan, kita akan memperlakukan ibu kita seperti ibu kita. Cuman masalah dirasa ya beda. Kita aja berteman-teman seperti itu kan. Hubungan emosional itu nggak bisa dipungkiri ya, dekat atau jauhnya itu. Kemudian kalau menantu itu mahram ya, mahram ya, dia seperti anak kalau mantu. Tapi kalau mantu yang dia ngambil pasangan lagi ya untuk mertuanya ini, maka tidak mahram lagi. Saya masih bingung tadi ya, misalnya mantu ini seorang ayah ibu, maksudnya ini ayah ibu, ini ayah ibunya, dia punya anak, terus ini mantu, kemudian meninggal anaknya, mantunya ini ngambil pasangan, gitu bunda. Ini perempuan mantunya, benar. Terus ini dia ngambil pasangan lagi, maka ini kepada ibu, kepada ini mertuanya, apakah mahram gitu ya? Dan tidak mahram, ini bukan mahramnya. Bukan mahramnya, tidak mahramnya, maka dia diperlakukan sebagai ajnabi ya, orang yang
tidak memiliki hubungan mahram, ya. Dan harus berani menyatakan itu, ya. Saatnya kita mensyiarkan Islam, jangan kita cuma belajar Islam tapi begitu kita ketemu di kehidupan nyata kita nggak berani ngomong. Kita aja sama keluarga besar kita, misalnya suami-suami tante kita diajak salaman, mau nggak? Kebanyakan kan mau. Kenapa kita nggak bilang maaf om dari jauh aja? Kan lama-lama ya tahu prinsip. Kalau sempat kita kasih tahu bahwa dalam Islam itu ada syariat mahram dan mahram. Nggak mahram ya jangan. Sepupu maaf ya, dari jauh aja nggak apa-apa. Bukan kita mau menghilangkan sisi keramahan kita, tapi kita harus tegakkan syariat itu. Jangan kita belajar saja teorinya tapi nggak berani praktekkan di kehidupan nyata. Disinilah izahnya Islam. Disinilah syiarnya agama itu, sehingga orang mengerti. Mungkin awalnya orang menggunjing, sombong nian dia tuh, nggak galak salaman. Tapi kan lama-lama mereka mengerti bahwa ternyata oh ini dilarang. Itu kan sebuah prinsip. Ya sekali-sekali orang yang nggak pernah belajar agama itu ngerti juga poin-poin agama. Jangan kita ikutin maunya dia, ya. Sekalipun om itu om yang tenar, yang besar posisinya, ya, kita harus kasih tahu maaf om, nggak boleh. Nah, jadi kalau kita tidak meninggalkan sisi keramahan, luasnya pergaulan kita dengan keluarga, tetapi tetap saja kita pegang rambu-rambu syariat itu, ya orang akhirnya mengerti bahwa dia tidak mau begini dan begitu bukan karena kesombongan, bukan karena jaga jarak dan seterusnya, tapi karena dia memahami agamanya dengan lebih baik, ya, begitu. Insya Allah nanti Allah perkuat kita seterusnya di bagian-bagian yang lain, ya. Allahu a'lam. Selesai? Iya. Demikian ya ummahat kajian kita. Semoga Allah kita bisa memetik faedah-faedah dari pembahasan kita kali ini, dan semoga Allah menjadikan anak dan keturunan kita ya dari kalangan orang-orang yang soleh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.